Halo Sobat Mido, balik lagi bareng kita. Saya Sandi Pertama Putra dengan teman kita. Ya, saya Azril Buana Mahardika. Hari ini kita bakal bahas topik yang terdengar berat, tapi sebenarnya nempel banget sama keseharian kita, yaitu kemampuan awal bela negara. Sudah hadir bersama kita, siapa tadi? Azril Buana Mahardika. Oke, lanjut Bang Aril. Ya, terima kasih Bang Sandi sudah mau berbincang. Apa kabar Bang Sandi hari ini? Cukup baik. Ya, senang banget bisa ngobrol di sini. Topik kali ini cukup seru ya, karena banyak orang mikir bela negara itu harus pegang senjata atau ikut wajib militer. Padahal mesin utamanya ada di kemampuan awal ini. Tapi Bang Sandi, kira-kira apa sih yang namanya kemampuan awal bela negara? Nah, langsung saja ya, Ril. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara itu? Apakah kita harus jago bela diri gitu? Enggak lah, nggak harus jadi sabuk hitam karate dulu. Jadi gini Oke. bang, kemampuan awal bela negara itu ibarat modal dasar atau foundational skill sebelum kita benar-benar terjun berkontribusi buat negara. Ada dua aspek besar di sini bang, psikis atau mental dan fisik. Kalau saya bedah ya bang, ada empat pilar utamanya. Kesehatan jasmani yang pertama, bagaimana kita punya tubuh yang fit. Mana mungkin mau bela negara kalau buat naik tangga aja udah ngos-ngosan, ya kan? Yang kedua ini kesehatan mental, Bang, atau kesiapsiagaan psikis. Ini soal kecerdasan emosional, ketabahan, dan optimisme. Yang ketiga ini etika, moral, dan tiket. Bagaimana kita membawa diri dalam masyarakat. Yang keempat ini kearifan lokal, menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sendiri di tengah gempuran tren luar. Nah, yang perlu ditekankan kesehatan mental di sini benteng terkuat, Bang. Oke, oke, cukup menarik banget nih. Tadi disebut soal kesehatan mental atau psikis. Kenapa tuh masuk hitungan bela negara? Penting banget, Bang, ini, Bang. Di era sekarang, perang itu bukan cuma soal fisik, tapi perang informasi dan ideologi. Kalau mental kita nggak kuat, gampang kemakan hoax, gampang diadu domba, atau stres berlebihan, kita jadi titik lemah bangsa. Orang yang punya kemampuan awal bela negara secara psikis, itu punya daya tahan, Bang. Mereka nggak gampang nyerah dan punya rasa cinta tanah air yang logis, bukan sekedar emosional. Aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau buat anak muda atau pekerja kantoran, gimana cara praktis untuk nunjukin kemampuan awal ini? Sebenarnya sederhana banget sih Bang. Kita bisa mulai dari hal-hal receh, receh tapi berdampak tentunya. Seperti olahraga rutin Bang. Menjaga badan tetap sehat itu bentuk bela negara paling dasar. Kalau rakyatnya sehat, beban negara untuk biaya kesehatan berkurang gitu loh Bang. Oke, oke. Selanjutnya ada literasi digital, Bang. Nggak asal sebar berita yang belum jelas sumbernya. Itu menjaga stabilitas nasional dari jempol sendiri. Selanjutnya, menjaga integritas. Jujur dalam bekerja, nggak korupsi waktu, dan menghargai antrian. Itu bagian dari etika dan moral. Wow, 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 cukup menarik. Jadi bela negara itu bukan soal nanti kalau ada perang, tapi soal hari ini kita gimana gitu ya? Ya, benar, Bang. Tepat sekali. Bela negara itu lifestyle. Kemampuan awal ini adalah tentang mempersiapkan diri kita menjadi versi terbaik. Karena negara yang kuat itu dibangun dari individu-individu yang sehat secara fisik, stabil secara mental, dan punya karakter yang kokoh. Jadi, ayo mulai dari diri sendiri. Waduh, keren banget nih. Terima kasih banget nih ya buat Bang Aril nih, Ya, buat insight yang hari ini. Bagaimana menurutmu nih? Apakah ada bagian dari pilar kemampuan awal bela negara tadi yang ingin kita bahas lebih dalam, misalnya tentang kearifan lokal atau kesiapsiagaan mental? Oke, mungkin itu saja podcast pada sore hari ini dengan Bang Aril sendiri nih. Thank you banget udah hadir di podcast sore hari ini. ya, Mungkin kedepannya bisa hadir lagi nih di podcast berikutnya ya Bang Aril ya. ya, terima kasih banyak Bang Sandi udah diundang.
Seru banget. O- Terima kasih, Oke, Bang. terima kasih banget nih Bang Ariel. Terima Ya, kasih nih waktunya ya. siap. Sampai ketemu lain waktu. Sampai ketemu lain waktu.